Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari yang baru, dalam minggu yang baru, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, karena kita hidup bukan dilandasi oleh apa kata orang tentang kita hidup dilandasi oleh apa kata firman Tuhan tentang kita. Sehingga hidup kita gak gampang baper ketika dikatakan sesuatu kepada kita oleh orang lain. Hidup kita juga gak gampang sakit hati, luka, kecewa oleh karena sikap orang terhadap kita. Karena hidup kita berpadanan atau dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur karena setiap hari adalah anugerah bagi kami. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga kami yang perlu diajar, dididik, diarahkan, dituntun oleh firman-Mu, kami mendapati sesuatu untuk kami pegang, menjadi pedoman dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus menjumpai Petrus dan murid-murid lain yang pada saat itu sudah kembali menjala ikan gitu kan. Dan sepanjang hari, sepanjang malam mereka menjala tidak mendapatkan ikan. Mereka udah patah semangat gitu kan. Udah gak ada makanan nih, gak ada lauk pauk gitu kan. Tiba-tiba Yesus menghampiri mereka, dan ini tercatat dalam Yohanes pasal 21. Yohanes 21 ayat 5 dan ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Iya kan? Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6, kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bahwa yang pertama, Yesus adalah Allah yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Wow, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Allah yang memelihara hidup saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Allah yang memelihara hidup saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau boleh kerja keras, engkau boleh banting tulang, engkau boleh putar otak, engkau boleh peras keringat mati-matian, tapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, maka engkau sia-sia. Engkau akan sia-sia. Itu sebabnya kenapa ketika Petrus dan murid-murid lainnya kembali menjala ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika mereka berjumpa dengan Yesus pada saat itu, mereka mengikuti apa yang menjadi arahannya Tuhan. Alkitab mencatat mereka mendapati ikan saking banyaknya, mereka tidak lagi kuat menariknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat bagaimana Yesus memelihara hidup saudara dan saya. Orang boleh bilang 2025 adalah tahun yang berat, tahun yang sulit, ekonomi susah. Tapi kita percaya hidup kita setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hidup kita setiap hari dipelihara. Sebagaimana bangsa Israel setiap hari ketika keluar dari tanah Mesir, setiap hari mana turun dari langit. Maka saya percaya itu pun yang akan Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya satu, stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya kan, ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, usaha kita, bisnis kita dengan bisnis orang lain, dengan usaha orang lain, di situ kita akan mulai bersungut-sungut dan mulai mengeluh. Dan itu Tuhan gak mau. Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita percaya hidup kita dipelihara. Yang membuat kita merasa kurang karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang lain. Kita mulai membanding-bandingkan itu, sehingga tidak lagi lahir rasa syukur. Nah, Gus, dia lebih banyak berkatnya, kok dia lebih enak ya, kayaknya gampang banget hidupnya ya.
Stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang yang ada di atasmu. Ayo coba membandingkan dirimu dengan orang yang di bawahmu. Masih banyak orang yang mungkin lebih susah dari hidup saudara dan saya. Makanya kita mulai belajar bersyukur. Dari perikop ini kita belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa yang pertama, Yesus adalah Allah yang memelihara kita. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk kerjakan bagianmu. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Saya percaya kalau Petrus dan murid-murid lainnya pada saat itu dia bilang, mengkosong tahu apa, kita udah seharian kok menjala, kita nggak dapat apa-apa. Udah ya pulang. Ini orang nggak jelas amat sih. Bisa aja mereka lakukan itu dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dan tetap akan menjadi kelaparan. Tetapi mereka melakukannya. Itu berarti Yesus adalah Allah yang memberkati, memelihara. Namun kita juga harus kerjakan bagian kita. Jangan malas. Iya kan? Bagian kita harus kita kerjakan. Kerja. Lakukan sesuatu. Engkau yang berbisnis, engkau yang berdagang, engkau yang berusaha, tetap lakukan bagianmu. Nanti Tuhan yang akan kirimkan ikan itu. Gitu loh. Tuhan yang akan kirimkan berkat itu dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi bagian kita harus kita kerjakan. Jadi dari perikop ini dua hal yang saya mau bagikan secara khusus buat setiap kita. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang tetap memelihara hidup saudara dan saya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Orang boleh menilai, orang boleh menafsir, orang boleh mengatakan 2025 adalah tahun yang sulit, ekonomi yang susah, goncangan demi goncangan terjadi dalam kehidupan kita. It's okay. Selama saya tahu Yesus tetap pegang hidup saya, selama saya tahu Yesus adalah Allah yang memelihara saya, itu cukup bagi saya. Dan yang kedua, kita belajar dari perikop ini bahwa saya harus kerjakan bagian saya. Ya kan? Kita harus kerjakan bagian kita. Dengan kata lain, dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak kerja, engkau tidak lakukan bagianmu, ya nothing. Kalau engkau dengarkan firman Tuhan, engkau dengarkan perintah, sama kayak Petrus dan murid-murid lain. Dia dengarkan perintah Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Namun mereka diam saja, tidak melakukannya. Tidak akan pernah ikan-ikan itu lompat, saudaraku, dalam jala mereka. Mereka perlu menebarkan jala. Mereka perlu mengerjakan bagian mereka. Sama demikian pula kehidupan kita. Jangan malas, kerjakan bagian kita, lakukan bagian kita. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Ikan itu akan dikirimkan kepadamu, berkat itu akan diperintahkan kepadamu. Kerjakan bagianmu. Sama halnya terjadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya akan membagikan makanan kepada 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka mencari kasih makan apa kira-kira, ya ditemukanlah 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 17 sampai dengan 18. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang, bawa kemari 5 roti 2 ikan itu, sini kasih ke saya. Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur atasnya, membagi-bagikan sehingga akhirnya semua orang, 5.000 orang bisa makan dengan kenyang. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? 12 bakul bersisa. Haleluya. Itu yang terjadi ketika kita membawa sesuatu kepada Tuhan. Kita akan melihat anugerahnya, kemuliaannya, pemeliharaannya ajaib dalam kehidupan setiap kita. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo andalkan Tuhan Yesus. Dia yang memelihara hidup kita. Namun juga jangan pernah lupakan, kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Jangan malas, kerjakan sesuatu. Maka Tuhan akan memberkati tanganmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Akan diperintahkannya berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap berkat firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan hari ini bahwa Tuhan yang memelihara kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang memberkati kehidupan kami. Itu sebabnya kami juga mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, yang bisa kami lakukan dengan kedua tangan kami buat. Kami tahu yang berasal daripada Tuhan, Tuhan akan berikan bagi kami. Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan, mereka yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Kalau mereka hampir hari-hari ini kehilangan pengharapan, Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga benih firman Tuhan yang hari ini mereka dengar timbul pengharapan. Mereka mengerjakan bagian mereka. Mereka tidak membanding-bandingkan berkat Tuhan dalam hidup mereka
dengan berkat Tuhan kepada orang lain. Hamba ucapkan berkat, anugerah, kemurahan, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami umat-Mu yang mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.